Haleluya. Mari katakan firman itu indah bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Tuhan untuk tim penyembahan dan tim kur untuk nyanyian-nyanyian yang indah yang memampukan setiap kami untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa segenap ibadah ini adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah tujuan dan tata cara persembahan. Kita mempelajari kitab Imamat tahun lalu, dan kita juga mempelajari tentang 5 persembahan utama. Dan belum lama ini, setelah buku ke-12 terbit, dan buku ke-12 dari seri Sejarah Penebusan itu adalah tentang, salah satu bagian utama dari buku itu adalah tentang 5 persembahan utama yang diambil dari kitab Imamat. Dan beberapa anggota dari gereja kita, beberapa anggota itu datang kepada saya pada waktu yang berbeda-beda dan meminta saya untuk mengajarkan mereka tentang persembahan-persembahan ini, dan saya senang mendengarnya dan juga kaget. Karena sejujurnya sebagai seorang pendeta, saya pikir jemaat akan bosan untuk mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama, dan bahwa itu tidak begitu menarik. Namun, ketika saya menemukan bahwa kalian banyak yang malah sangat tertarik untuk mempelajari tentang persembahan-persembahan ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, karena banyak yang minta, maka saya akan membagikan hari ini tentang 5, untuk beberapa minggu-minggu ke depan, saya akan membagikan tentang persembahan utama yang ada di kitab Imamat. Jadi hari ini adalah sebuah pendahuluan. Dan saya akan coba untuk membagikan sebanyak mungkin dari isi buku ke-12 itu, dan melalui kitab Imamat yang adalah dalam bahasa aslinya Vaikra, Allah mengundang umatnya masuk ke dalam tempat kediamannya. Jadi kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Vaikra, dan berarti dan ia memanggil. Dan itu menunjukkan bahwa Allah sedang memanggil kita untuk masuk ke dalam tempat kediamannya. Tapi manusia, karena kita adalah pendosa, kita tidak dapat datang kepada Allah. Kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka karena dosa kita. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, Vaikra, maka kalau kita lihat di Imamat 1 ayat 1 dan 2, dikatakan di Imamat 1 ayat 1 sampai 2, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi Tuhan, dia langsung memberikan sebuah metode bagaimana mereka dapat datang, berjumpa dengan Tuhan dan menjadi kudus. Jadi inilah caranya manusia yang berdosa dapat datang dan berdiri bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus belajar dari ini bahwa persembahan yang Tuhan perlukan dari umatnya bukan sebuah persembahan yang dia perlukan dari kita, atau karena dia mau mengambil sesuatu dari kita, tapi itu adalah sebuah metode agar kita dapat menjadi kudus. Dan saya pernah sebut di bagian awal bahwa kita sedang menaikkan sebuah persembahan ibadah kepada Tuhan, kan? Mengapa kita mengeluarkan waktu dan tenaga dan keuangan kita untuk menyembah Tuhan? Karena
itu bukan karena kita mau memberi kepada Tuhan, bukan kita memberi kepada Tuhan, tetapi dalam proses ini kita sedang menerima kekudusannya. Dan inilah caranya, satu-satunya caranya kita dapat menjadi kudus, supaya kita dapat tinggal bersama Allah. Jadi agar kita dapat mendekat kepada Tuhan, selalu harus ada persembahan. Itu dikatakan di dalam Ulangan 16 ayat 16. Jadi selalu ada persembahan agar orang berdosa mendekat kepada Allah. Dan di Imamat 9 ayat 7b dikatakan di ayat bacaan kita dalam hari ini, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Dan di sini kata persembahan adalah kata Ibrani korban yang berasal dari akar kata karaf yang berarti datang dekat atau mendekati. Jadi kata ini persembahan artinya datang dekat kepada Tuhan, datang dekat kepada Tuhan. Jadi kata persembahan itu sebenarnya adalah kata yang berarti datang dekat. Dan banyak orang Kristen hari ini kalau kita mengingat kata persembahan, jangan hanya pikir uang, persembahan uang, tapi pikirkanlah dedikasi kehidupan kita kepada Tuhan, kehidupan kita sehari-hari yang kita berikan kepada Tuhan, itulah persembahan. Dan persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan sukarela, semuanya itu tentunya termasuk, tetapi kita harus ingat artinya secara keseluruhan. Dan persembahan memungkinkan rekonsiliasi dengan Allah dan manusia, orang yang berdosa. Kitalah yang seharusnya dipersembahkan, tetapi Allah mengizinkan persembahan itu diberikan untuk menggantikan kita. Itu terkadang adalah binatang atau jenis-jenis lainnya, dan apapun itu, persembahan itu menggantikan kita sebagai persembahannya. Jadi apapun itu, seharusnya kitalah yang dipersembahkan, tetapi Allah mengizinkan sesuatu lain dipersembahkan di posisi kita. Dan ada 5 yang utama. Dan tetapi kata korban digunakan untuk korban bakaran, korban sajian, dan korban perdamaian. Untuk korban penghapus dosa dan korban penebus salah, bahasa aslinya tidak menggunakan kata korban. Jadi kita akan bahas 2 hal hari ini. Satu adalah 5 persembahan utama, dan kedua adalah 4 metode mempersembahkannya. 4 metode persembahan. Jadi sekarang kita akan bahas 5 persembahan utama. Dan jadi kalian dapat lihat bagian di layar, ini adalah ringkasan dari 5 persembahan utama. Jadi saya akan memberikan filenya kepada kalian nanti, sehingga kalian tidak perlu foto. Jadi kalian pelajari ini dan dengarkan saya baik-baik. Jadi kalian tidak usah sibuk menulisnya, karena ini saya tahu ini banyak yang harus dicatat. Jadi kalian tolong dengarkan saya baik-baik ya, nanti catatannya akan saya berikan. 1, persembahan bakaran. Jadi kita akan membahasnya lebih dalam nanti, tapi sekarang kita akan membahas ringkasannya saja. Jadi 1, persembahan bakaran. Persembahan bakaran adalah persembahan yang dibakar seluruhnya di atas mezbah. Dan itu berarti, itu secara simbolis menunjukkan bahwa ketika kita mau menaikkan sesuatu kepada Tuhan, itu harus dibakar, barulah itu dapat naik kepada Tuhan. Itulah mengapa itu disebut sebagai korban bakaran. Jadi persembahan bakaran ini pada umumnya dipersembahkan, ini dibakar seluruhnya di atas mezbah, kecuali kulitnya.
Dan arti dari persembahan bakaran ini adalah pengudusan total dari si penyembah. Jadi yang dipersembahkan adalah sapi jantan yang tidak bercacat, domba jantan yang tidak bercacat, kambing jantan yang tidak bercacat, burung tekukur atau burung dara yang tidak bercacat. Dan ini divariasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Dan cara persembahan ini dinaikkan adalah si penyembah menyiapkan hewan itu, kemudian hewan itu mewakili dia, lalu dia meletakkan tangannya, menyembelihnya, lalu imam memercikkan darahnya dan membakar semua bagiannya di mezbah. Dan arti penebusannya adalah ini menunjukkan persembahan Kristus yang sempurna, yang mengosongkan dirinya. Yesus memberikan semuanya. Ia memberikan semuanya kepada Bapa untuk keselamatan kita. Dan kedua, persembahan sajian atau persembahan gandum. Persembahan sajian adalah persembahan tepung halus dengan minyak dan kemenyan dan tidak ada pengorbanan hewan. Jadi di sini tidak ada hewan yang terlibat, hanya ada gandum. Dan arti ini adalah ini menunjukkan di mana kita memberikan kemuliaan dan kesetiaan kepada Tuhan dan sering disertai pengorbanan lainnya. Jadi cara persembahannya adalah tepung halus, minyak, dan kemenyan dicampur dan itu menjadi ada bagian untuk bagiannya dibakar dan sisanya diberikan kepada imam. Jadi kita bisa memikirkan ini seperti berkat yang kita naikkan kepada Tuhan dan yang Tuhan kembalikan kepada kita. Dan ketiga, persembahan perdamaian. Definisinya itu adalah sebuah pengorbanan demi perdamaian dan persekutuan dengan Tuhan. Dan ini dilakukan untuk persembahan syukur, untuk persembahan nazar, dan untuk persembahan sukarela. Jadi persembahan perdamaian ini seperti ketika kita memberikan sebuah persembahan khusus kepada Tuhan, ketika kita mau membuat sebuah nazar, ketika kita mau membuat sebuah ucapan syukur, inilah persembahannya. Dan sebagian dari persembahan ini dikembalikan kepada penyembahnya untuk persekutuan perjamuan perjanjian. Jadi ini seperti kita mengucap syukur. Dan kita mau menunjukkan kasih kita, syukur kita, dan Tuhan menerimanya. Setelah itu Tuhan tidak mau makan sendirian, tapi Tuhan mau kita makan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini seperti sebuah berkat yang dinikmati bersama-sama, seperti sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah persembahan penghapus dosa. Jadi yang ketiga ini persembahan bakaran, persembahan sajian, dan persembahan perdamaian disebut korban. Tetapi persembahan penghapus dosa bukan korban. Dalam bahasa aslinya bukan korban. Dan persembahan penghapus dosa ini digunakan untuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah, ketika kita melanggar perintah Tuhan, saat itulah kita harus menaikkan persembahan penghapus dosa, di mana kita mencari pemulihan hubungan dengan Allah. Dan persembahan penghapus dosa itu seperti kita mau minta maaf dan memulihkan hubungan dengan Allah. Dan kelima, persembahan penebus dosa, persembahan penebus salah. Dan ini digunakan ketika seseorang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, seperti contohnya seseorang masuk ke dalam bait suci, kemudian dia mematahkan sesuatu di dalam, mematahkan sesuatu yang milik Allah, maka ia harus menggantikan itu. Dan dia harus menggantikan itu dan memberikan persembahan penebus salah. Atau misalnya kalau kamu membunuh ayam tetanggamu, atau kamu tidak sengaja membunuh
domba tetanggamu, maka kamu harus menggantikan itu dan memberi persembahan penebus salah. Jadi ini untuk dosa-dosa yang memerlukan ganti rugi. Jadi persembahan penghapus dosa adalah untuk memulihkan hubungan dengan Allah, dan persembahan penebus salah adalah untuk kesalahan-kesalahan yang memerlukan ganti rugi. Dan kelima, persembahan tersebut hanya dapat diterima jika dipersembahkan sesuai dengan aturan Allah. Penambahan atau pengurangan manusia tidak diperbolehkan. Dan saya lihat banyak orang Kristen. Mereka menyebut diri mereka Kristen, tetapi mereka memilih waktu ibadah mereka sendiri, cara mereka ibadah sendiri. Dan saya bukan menghakimi mereka, tapi kita harus sadari bahwa ada cara-cara yang Tuhan senangi, cara-cara yang Tuhan telah tetapkan untuk kita ikuti. Jadi bukan semuanya ada di pilihan kita, karena ada ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan jadi ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada siapapun itu, kita harus mikir, orang itu suka apa ya? Orang itu maunya apa ya? Cara menyampaikannya gimana ya? Orangnya akan senang kalau gimana ya? Gitu. Jadi kalau kita mau memberi kepada Tuhan juga seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan untuk menyenangkan hati Tuhan? Di Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana Yesus menjadi contoh yang sempurna dari sebuah persembahan yang sempurna yang diterima oleh Allah? Bagaimana ia memberinya? Ia memberinya dengan kasih, dan ia menaikkan dirinya. Jadi itu adalah persembahan yang diterima Allah, yang menjadi sebuah korban yang harum bagi Allah. Kiranya kehidupan kalian juga menjadi sebuah korban yang harum bagi Allah. Pikirkanlah ini, apakah kehidupanku sebuah bau yang tidak sedap bagi Allah, atau apakah kehidupan saya sebuah korban yang harum bagi Allah? Pikirkan segenap seminggu lalu ini. Ingatlah, persembahan yang penuh adalah ketika seluruh persembahan itu dinaikkan kepada Tuhan. Kita lihat di Filipi 2 ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita jangan pikirkan ini secara negatif, di mana persembahan adalah tentang mati, tentang kita harus turun, kita harus berkorban. Dan saya telah memberikan contoh di mana kita memberikan sebuah hadiah, kan? Ketika kalian memberikan sebuah hadiah yang baik, siapa yang menikmatinya? Penerimanya tentunya terberkati oleh hadiah itu, tetapi sukacitanya terletak pada pemberinya. Kiranya persembahan kita adalah sebuah hadiah yang kita berikan kepada Tuhan, di mana kita menikmati sukacita dalam pemberian kita itu. Dan ada banyak berkat yang disertai persembahan kita.
Dan ketika kita mempelajari tentang persembahan-persembahan ini, kita jangan hanya menganggap ini sebagai ritual perjanjian lama, karena ini adalah tentang bagaimana kita dapat menerima lebih banyak berkat dari Tuhan melalui persembahan-persembahan ini. Dan saya berdoa agar kita dapat belajar bagaimana caranya kita dapat menerima berkat-berkat ini melalui persembahan-persembahan ini. Dan poin kedua, 4 cara atau 4 metode menyajikan persembahan itu. Jadi ini adalah bagan yang kedua yang dapat kalian lihat di layar. Jadi sebagaimana kalian dapat lihat di layar, ada 4 metode menyajikan persembahan. Dan kalau kalian bingung, ingatlah bahwa ini bukan persembahan, tapi ini adalah cara persembahan itu dapat dinaikkan. Jadi persembahan yang satu adalah korban api-apian, dan ini digunakan untuk korban bakaran, korban sajian, korban perdamaian, dan korban penghapus dosa. Jadi ini adalah cara yang digunakan untuk menaikkan persembahan-persembahan tersebut. Dan caranya adalah korban apian ini adalah cara ini adalah membakar di hadapan Tuhan hingga menjadi aroma yang harum. Dan fokusnya itu aroma yang harum. Dan kata Ibrani untuk aroma yang harum ini adalah nichoach. Dan ini berasal dari akar kata nuach. Dan nuach artinya adalah Nuh. Nuh. Nuh berarti nihohak, berarti Nuh yang berarti istirahat. Jadi ini berarti menyejukkan, menenangkan, menenteramkan. Jadi aroma yang menyenangkan ini membuat amarah itu hilang. Jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa ini adalah aroma yang harum bagiku, itu berarti bahwa amarah Tuhan telah hilang. Dan kita lihat di Keluaran 29 ayat 18, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan juga di dalam Bilangan 28 ayat 2 dikatakan, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Jadi korban api-apian ini yang menghasilkan aroma yang harum, Tuhan menyebutnya sebagai santapanku. Jadi maksudnya apa ini? Kata makanan di sini, kata santapan di sini adalah lechem, yang berarti roti hari-harian. Jadi ini mengindikasikan bahwa Tuhan terus-menerus menginginkan persembahan ini. Dan di Kejadian 8 ayat 20-21, setelah air bah itu surut, Nuh keluar dari bahtera, dan hal pertama yang dilakukan adalah dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menaikkan sebuah korban bakaran kepada Tuhan, dan Tuhan menerima korban yang harum itu dari persembahan bakaran itu. Jadi aplikasinya dari ini adalah penerapannya yang dapat kita terapkan adalah bahwa korban api-apian ini menunjukkan sebuah kehidupan yang dikonsumsi oleh
api firman dan Roh Kudus. Dan itulah bau yang harum yang menyenangkan Allah. Itulah yang menyenangkan Allah. Dan sebagai referensi di Yeremia 5 ayat 14, Yeremia 23 ayat 29. Itulah api firman dan juga Roh Kudus. Api Roh Kudus ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Dan saya berdoa agar api firman dan api Roh Kudus dapat turun kepada kita dan mengkonsumsi kita. Dapat menghanguskan dosa-dosa kita. Dan apa artinya untuk menjadi makanan Allah, untuk menjadi santapan Allah? Tuhan mengatakan inilah santapanku kan. Dan kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 34, Yesus juga berbicara tentang makanannya, tentang apa yang menjadi makanan dia yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita sambungkan dua konsep ini, Tuhan mengatakan bahwa korban api-apian ini adalah santapanku, dan Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi, korban api-apian adalah korban yang harum bagi Allah adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Itulah persembahan yang sejati. Jadi cobalah kita tanyakan diri kita sendiri, apakah saya mau naikkan sebuah persembahan yang sejati yang menjadi makanan Allah, yang menjadi santapan Allah? Dan agar kita dapat melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kehendak Allah. Apakah kita melakukan itu? Apa kita sedang melakukan itu? Saya yakin kita ingin melakukan itu ya. Tapi coba kita lihat di Galatia 5 ayat 17 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, selalu ada yang menghalangi kita kan? Coba kita baca Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kamu mau melakukan kehendak Tuhan, tapi keinginan dagingmu menghalangimu untuk melakukannya. Jadi agar kita dapat melakukan, agar kita dapat mempersembahkan sebuah persembahan yang menjadi aroma yang harum bagi Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencabut halangan ini. Apapun yang menghalangi kita ini, yang menghalangiku dari melakukan pekerjaan Tuhan ini, kita harus mencabutnya terlebih dahulu. Dan Yesus menunjukkan kepada kita gimana melakukan itu. Kita lihat di Lukas 22 ayat 42. Bagaimana caranya? Lukas 22 ayat 42 dikatakan bahwa di sini kita harus ingat bahwa Yesus ini beberapa momen sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib. Kayu salib itu adalah sebuah mezbah dari korban bakaran. Kayu salib adalah sebuah mezbah dari korban bakaran. Dan Yesus akan dipersembahkan di atas mezbah kayu salib itu. Dan sebelum itu terjadi, Yesus mengatakan ini di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan korban api-apian adalah iseh dalam bahasa Ibraninya. Dan kita lihat yang kedua, korban curahan, yaitu neseh. Jadi ini adalah anggur atau minuman keras yang dituangkan di atas mezbah dan selalu di samping korban utama lainnya. Dan sebagai referensi, Keluaran 29 ayat 40, Imamat 23 ayat 13, Bilangan 16 ayat 5-10, dan Bilangan 28 ayat 14. Dan
Bilangan 28 ayat 7 mengatakan tentang korban curahan minuman keras yang juga selalu di samping korban utama lainnya. Dan jadi ketika kamu sedang mempersembahkan sebuah domba sebagai korban utama, maka korban curahannya adalah 1/4 hin. Korban curahannya sebanyak 1/4 hin atau sekitar 0,9 liter. Tapi kalau korban utamanya adalah domba jantan, maka korban curahannya adalah 1/3 hin atau 1,2 liter. Dan kalau lembu jantan adalah korban utamanya, maka korban curahannya adalah 1/2 hin atau 1,8 liter. Dan ada satu larangan, yaitu tidak boleh menuangkan darah sebagai korban curahan. Dan makna sejarah penebusannya ini adalah ketika sesuatu dituangkan, maka itu adalah tindakan yang tidak dapat dibatalkan. Jadi kamu memberikannya, lalu itu sudah diberikan. Dan seperti itulah dedikasi kehidupan kita. Kita tidak minta dia ganti rugi kan? Ketika kita memberikan kehidupan kita sudah memberikannya, tidak dapat dibatalkan lagi. Dan Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 6, dia mengatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Apakah ada yang menyesal telah dibaptis? Apakah ada yang menyesal telah menjadi Kristen atau menyesal telah memberikan kehidupan kalian untuk Allah? Saya berdoa agar tidak ada yang seperti itu di sini. Ada seringkali kesulitan di dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin ingin menyesal. Tapi pikirkanlah ini, orang Israel, mereka menyesal ketika mereka harus keluar dari Mesir dan mengikuti Allah. Mereka menyesal harus mengikuti Allah ini yang bernama Yahweh, dan mereka ingin kembali ke Mesir. Tapi mereka tidak sadari apa yang akan terjadi kepada kehidupan mereka jika mereka tetap berada di Mesir. Mereka berpikir, kita seringkali menyesal tanpa memikir, bagaimana jika saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Kehidupan kita tidak akan seenak yang kita bayangkan. Dan marilah kita iman bahwa ketika kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, itulah hal terbaik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Yesus Kristus, ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, keringatnya menjadi darah dan bertetesan. Dan sebelum itu Yesus mengatakan bahwa darahnya adalah seperti anggur. Jadi korban curahan ini, kalau kita lihat di Lukas 22 ayat 44, dan kita melihat juga apa yang Yesus katakan di Getsemani itu di Lukas 22 ayat 44, dan juga ketika Yesus di atas kayu salib, dan di situ pun dia tetap menjadi korban curahan. Kita lihat itu di Yohanes 19 ayat 34, di mana darahnya mengalir keluar. Dan 1 Yohanes 5 ayat 6 mengatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi Yesus adalah korban curahan, bukan dengan air, tapi juga dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi tentang ini. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi persembahan ini, korban curahan ini, ada yang dicurahkan ada anggur atau minuman keras, dan persembahan minuman keras ini menunjukkan sebuah pertobatan di mana kita meninggalkan dosa.
Imamat 10 ayat 9, Bilangan 6 ayat 3, Amsal 20 ayat 1, Yesaya 5 ayat 11, ayat 24 ayat 9, dan Yesaya 28 ayat 7. Kalau kita lihat di Imamat 10 ayat 9, dikatakan, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Dan juga coba kita lihat di Yesaya 5 ayat 11 sampai 12. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Jadi kalau kita lihat di Yesaya 5 ayat 11 sampai 12 ini, kita melihat bahwa minuman keras itu bukan hanya sebuah minuman saja, tetapi minuman keras ini juga menyimbolkan apapun itu yang mencabut tenaga kita dari melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun itu yang membuat kita lupa akan pekerjaan Tuhan, itulah minuman keras kita. Jadi minuman keras kita adalah yang membuat kita bangun pagi, dan daripada mengejar Tuhan, kita mengejar yang lain. Itulah minuman keras kita yang melemahkan kita dari melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi apapun itu yang membuat pikiranmu pikiranmu menjauh dari Tuhan, itulah minumanmu. Dan dengan korban curahan, kita mencurahkan itu kepada Tuhan. Ada satu waktu di mana aku masih kecil, dan saya sangat gemar akan musik rock. Dan saya suka menabung. Waktu saya suka menabung untuk beli kaset. Dan saya sadar bahwa lama-lama saya sadar waktu saya muda itu banyak sekali keuangan saya dikeluarkan untuk beli kaset ini, dan fokus saya kepada Tuhan jadi menghilang. Jadi ada sebuah waktu di mana saya membuang semua kaset itu. Dan saya tidak minta kalian untuk melakukan hal yang sama. Dan saya bukan bilang bahwa yang saya lakukan itu adalah contoh yang baik, tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa korban curahan yang dibicarakan oleh Alkitab adalah ketika kita membuat sebuah determinasi di mana kita tidak mau membiarkan apapun menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita berkomitmen di mana kita harus mengeluarkan waktu untuk Tuhan. Kita mengeluarkan waktu itu untuk Tuhan. Jadi itulah korban curahanmu. Jika kamu menetapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk meluangkan waktu untuk berdiam bersama Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh mengeluarkan waktu itu. Sekarang yang ketiga, persembahan khusus atau korban yang diangkat. Jadi korban yang diangkat ini caranya adalah
imam mengangkat paha kanan korban persembahan ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah di hadapan Tuhan, lalu mengembalikannya sebagai bagian imam. Dan korban yang diangkat ini, metode ini digunakan untuk korban perdamaian, persepuluhan, gandum, untuk korban perdamaian, untuk korban buah sulung, korban persepuluhan, dan korban jarahan. Jadi ini berarti ketika kita menerima lebih, Tuhan mengatakan, aku menerima ini dan aku memberikannya kepadamu. Dan sering kali Tuhan memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita berikan kepada Dia. Dan arti secara penebusannya adalah ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah korban yang diangkat, yang sejati. Yesuslah yang datang, yang turun dari surga. Dan Yesuslah yang dinaikkan atas kayu salib. Dia turun ke dalam kerajaan maut, dan dia bangkit dan terarung mati. Dan dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dan dia naik ke atas surga. Jadi dia adalah korban yang diangkat yang sejati, persembahan khusus yang sejati. Dan ketika kita menaikkan persembahan ini, maka kita menerima berkat surgawi, berkat Roh Kudus. Dan ketika Yesus turun kembali, maka dia mengatakan bahwa dia akan membawa kita pulang. Di Yohanes 3 ayat 13-14 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa menunjukkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 6 ayat 38 juga mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan juga di Yohanes 12 ayat 32 ayat 34 dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Dan juga kita lihat di Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan juga Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan terakhir di 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi korban khusus ini, korban yang diangkat ini, sebagian ini dibalikan kepada imam. Dan kamu dan saya, kita adalah imam yang rajani, yang dimana Yesus telah menetapkan kita sebagai pendeta-pendetanya. Dan Yesus menjamin bahwa kehidupanmu akan terberkati melalui persembahan khusus ini. Kiranya kita pun semua menerima korban khusus ini melalui korban Yesus Kristus. Kiranya saya percaya bahwa berkat yang dia turunkan, saya percaya kita akan menerimanya. Dan korban khusus ini, korban yang diangkat ini digunakan untuk persepuluhan, untuk persembahan buah pertama. Dan Tuhan tidak akan merem, tapi dia akan pastikan bahwa kita terberkati lebih banyak lagi.
Dan keempat yang terakhir adalah korban unjukan atau tenufa. Jadi pendeta atau imam melambaikan persembahan itu ke depan dan ke belakang. Jadi ketika dia menaikkan persembahan sajian, dia menatap ke arah bait suci dan dia melakukan korban unjukan. Jadi korban dan korban unjukan ini digunakan untuk persembahan perdamaian, untuk pentabisan, untuk pemberian buah sulung, untuk pemberian orang Lewi, persembahan orang Nazir. Jadi yang dilakukan sini adalah ada dadab yang dilambai-lambaikan di hadapan Tuhan dan ada sebagian yang dikembalikan untuk imam. Dan arti sejarah penebusannya adalah ini menunjukkan Kristus yang Kristus dinyatakan sebagai karunia Allah dan orang percaya pun dipersembahkan sebagai korban yang hidup. Jadi saya berdoa agar kita semua dapat memberikan kehidupan kita sebagai sebuah korban unjukan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita menaikkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan menuju kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan dengan arah yang menunjukkan kepada bait suci. Ini berarti kita mempersembahkan diri kita kepada gereja, di mana kita memberikan keuangan, tenaga, waktu kita kepada gereja. Jadi kalau kita mau memberi, katakanlah kita mau memberi dan jangan minta balik. Dan Tuhanlah yang akan membalas persembahan kita. Kita memberikan kepada Dia kehidupan lama kita, dan Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Jadi kita menaikkan korban yang duniawi, tetapi Tuhan membalasnya dengan berkat surgawi. Jadi kesimpulan, perjanjian yang dipertahankan melalui perjanjian itu semua telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi melalui ritual-ritual ini, Tuhan mengajarkan kepada kita cara agar kita dapat datang kepada Tuhan, dan itu tidak berubah bahkan sampai perjanjian baru. Dan kiranya kita tidak hanya menaikkan diri kita setiap hari Minggu atau hari Rabu, tapi kiranya kita dapat menaikkan diri kita setiap hari sebagai korban yang harum bagi Allah setiap hari. Dan berkat yang diberikan kepada kita adalah sebuah kepastian di mana Tuhan memastikan bahwa kita akan terberkati. Amin. Jadi kiranya kita menerima berkat oleh
berkat kepastian ini dengan kita menaikkan sebuah korban yang sejati kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu untuk persembahan yang terindah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, yaitu Yesus Kristus. Allah Bapa, kami juga mau menaikkan sebuah persembahan yang sejati kepadamu, bukan hanya karena ini sesuatu yang Engkau tuntut dari kami atau yang seharusnya kami lakukan, tetapi kami mau menaikkan ini kepadamu karena kami mengasihimu. Kami mau naikkan segenap hati dan kehidupan kami kepadamu, karena kami telah menerima kasih yang luar biasa darimu terlebih dahulu. Kiranya ya Bapa, anggota gereja Sion dan semuanya dapat menerima kuasa dari korban yang sejati yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Dan kiranya kami juga belajar untuk bagaimana dapat memberikan persembahan itu kepadamu sebagai persembahan yang sejati, dan melalui persembahan itu kiranya kami dapat menikmati berkat-berkat luar biasa, berkat-berkat kepastian yang telah Engkau janjikan buat kami, di mana Engkau menjanjikan kepastian dan sekuritas kami. Bapak, terima kasih ketika Engkau mengizinkan kami untuk merasakan kasih-Mu terlebih dahulu. Kami naikkan segenap doa ini dan memintanya dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, dengan hati penuh syukur.